Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas 3 cara mudah bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan, akan membahas 6 bentuk soal lagi, tapi sebenarnya kita masih menggunakan cara yang sama. Jadi sebaiknya teman-teman pelajari dulu video sebelumnya. Jika belum, cek aja linknya di deskripsi video ini. Dan inilah 6 soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Mutlak 6x tambah 1 dikurangi 7 sama dengan 10. Nah, ini soal yang termasuk mudah, teman-teman. Kita menggunakan bentuk seperti ini. Mutlak fx sama dengan k yang udah saya bahas di video sebelumnya. Nah, tapi di sini ada suatu konstanta di ruas kiri. Ini harus kita modifikasi dulu, teman-teman. Jadi ini kita pindahkan ke kanan dulu. Jadi bentuk soalnya kita ubah menjadi mutlak 6x tambah 1 sama dengan 10, ini negatif 7 ke kanan jadi tambah 7. Oh ya, sebagai catatan di sini kenapa saya gunakan kata pindah ruas padahal pindah ruas itu nggak ada ya. Penjelasannya udah saya pernah bahas di salah satu video di channel ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Mutlak 6x tambah 1 sama dengan 10 tambah 7, 17. Maka kita peroleh bentuk yang ini, ya enggak? Masih ingat penyelesaiannya? Kalau bentuk seperti ini, maka ada dua jawaban. Yang pertama, fx sama dengan positif k. Dan jawaban yang kedua, fx sama dengan negatif k. Dimana konstanta ini, dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini 17, ini kan positif ya. Pastinya ada nilai x yang memenuhi. Oke, sekarang kita jawab fx sama dengan k. Fx-nya itu yang ini, 6x tambah 1. Jadi 6x tambah 1 sama dengan k-nya itu 17. Kemudian jawaban yang kedua, fx sama dengan negatif k. Jadi 6x tambah 1 sama dengan negatif k. K-nya 17. Jadi negatif 17. Oke, simpel ya. Kita peroleh dari sini 6x sama dengan berarti 17 dikurangi 1, 16. Maka x-nya berapa? 16 dibagi 6, 16 per 6. Atau kita sederhanakan berapa tuh? Kita bagi 2 ya, 8 per 3. Nah, yang kanan ini juga sama, kita selesaikan. 6x sama dengan negatif 17 dikurangi 1, negatif 18. Maka x-nya adalah negatif 18, kita bagi dengan 6 ya. X-nya berapa? Negatif 18 dibagi 6 itu negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 8 per 3. Gampang kan? Kita lanjut ke soal kedua. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kedua. Mutlak 2x min 1 per x min 3 sama dengan 3. Nah, ini bedanya dengan soal-soal yang sebelumnya. Ini bentuknya pecahan ya. Di dalam mutlaknya pecahan. Nah, ruas kanan ini konstanta, dia harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau di sini konstantanya negatif, berarti nggak usah teman-teman selesaikan, pasti tidak ada nilai x yang memenuhi. Ya, atau himpunan kosong jawabannya. Oke, kita selesaikan aja bentuk ini. Nah, karena ini pecahan, ingat syarat pecahan, penyebut atau yang ada di bawah itu tidak boleh bernilai 0. Jadi ini harus teman-teman perhatikan. Di sini penyebutnya adalah x min 3. Dia tidak boleh bernilai 0. Karena kalau penyebut bernilai 0, nilainya tidak terdefinisi. Oke, jadi kita cari dulu syaratnya. X min 3, penyebut dia tidak bernilai 0. Maka X-nya tidak boleh bernilai negatif 3 ke kanan, itu positif 3. Jadi di mana teman-teman menemukan X-nya 3, berarti dia tidak memenuhi. Oke, kita lanjut. Mutlak 2x min 1 per x min 3 ini bisa teman-teman ubah menjadi seperti ini. Mutlak 2x min 1 per mutlak x min 3. Ya, jadi masing-masing kita ubah ke dalam nilai mutlak tersendiri. Ya, bagian atas nilai mutlak, bagian bawahnya nilai mutlak. Sama dengan 3. Kemudian yang penyebutnya, yang bawah ini kita kalikan dengan konstantanya. Jadi mutlak 2x min 1 sama dengan 3 kali mutlak x min 3. Nah, gampang kan?
Selanjutnya ini tinggal kita masukkan, kita kalikan 3 kita kalikan dengan X, 3 kita kalikan dengan negatif 3. Jadi kita peroleh mutlak 2X min 1 sama dengan mutlak 3 kali X itu 3X, 3 kali negatif 3 negatif 9. Nah, kita peroleh salah satu bentuk yang udah kita pelajari di video bagian pertama. Ya, bentuk yang mana? Bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Masih ingat caranya? Gimana coba? Cara penyelesaiannya, pertama teman-teman tambahkan fx tambah gx gitu. Kemudian teman-teman kurangi kali fx dikurangi gx sama dengan 0 ya. Ini caranya. Jadi di sini fx-nya tuh yang sebelah sini dan gx-nya yang sebelah sini. Pertama kita tambahkan 2x min 1 kita tambahkan dengan 3x min 9. Kita tambahkan aja langsung ya. 2x tambah 3x berapa? 5x. Negatif 1 ditambah negatif 9 negatif 10 gitu. Kemudian yang kedua kita kurangi fx dikurangi gx. 2x dikurangi 3x itu negatif x. Negatif 1 dikurangi negatif 9 itu positif 8. Ya enggak? Sama dengan 0 gitu. Nah, kita cari masing-masing pembuat nolnya ya. 5x min 10 sama dengan 0. 5x min 10 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 5. X-nya adalah 2. Ini dari sini. Kemudian bagian kanannya negatif X tambah 8 sama dengan 0. Maka negatif X sama dengan negatif 8. Maka X sama dengan positif 8. Nah di sini nilai X-nya dua-duanya tidak ada 3 kan. 3 bukan penyelesaian. Jadi syarat ini tidak kita gunakan. Tapi seandainya di hasil akhir teman-teman memperoleh 3 jawabannya, berarti tidak memenuhi karena akan membuat penyebutnya 0. Paham ya? Jadi himpunan penyelesaiannya berapa tuh? 2 dan 4. Oke, beres. Sampai sini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal yang ketiga. Ini beda lagi bentuknya. Mutlak 1 dikurangi mutlak X tambah 2 sama dengan 5. Nah, kenapa ini beda dengan yang sebelumnya? Di sini ada nilai mutlak di dalam nilai mutlak lagi. Tapi kita akan menggunakan cara yang sama, teman-teman. Kita gunakan cara yang udah kita pelajari, yaitu mutlak fx sama dengan k ya. Gimana penyelesaiannya? Fx sama dengan positif k atau fx sama dengan negatif k. Nah, kita pakai cara yang ini, cuman fx-nya itu keseluruhan yang ada di dalam mutlaknya. Nah, ini semuanya fx, temen ya. Jadi nggak apa-apa ada mutlak lagi. Yang pertama fx sama dengan positif k. Fx-nya itu 1 dikurangi mutlak x tambah 2 sama dengan positif k-nya itu adalah 5. Kemudian yang kedua fx sama dengan negatif k. 1 dikurangi mutlak x tambah 2 sama dengan negatif k, berarti negatif 5 gitu. Oke, 1 ini ke kanan, jadi negatifnya ini hati-hati ya, jangan sampai nggak ketulis. Negatif mutlak x tambah 2 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, ini negatif. Untuk menghilangkan negatifnya, kedua ruas kita kali negatif ya. Jadi mutlak X tambah 2 sama dengan 4 kali negatif itu negatif 4. Nah, teman-teman perhatikan, kita peroleh suatu persamaan nilai mutlak di mana konstantanya negatif. Ingat, kalau konstanta negatif berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Atau boleh teman-teman tulis jawabannya adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, bagian ini. Ini kita selesaikan juga. Negatif mutlak X tambah 2 sama dengan negatif 5 dikurangi 1 ya. Berapa tuh? Negatif 6. Kedua ruas kita kali negatif, jadi kita peroleh mutlak X tambah 2 sama dengan positif 6. Nah, ini kita selesaikan lagi menggunakan cara ini lagi, teman-teman ya. Kita selesaikan lagi. Yang pertama fx sama dengan k. X tambah 2 sama dengan positif 6. Yang kedua fx sama dengan negatif k. X tambah 2 sama dengan negatif 6. Jadi kita peroleh X sama dengan 6 dikurangi 2 itu 4. Yang kanan X sama dengan negatif 6 dikurangi 2 negatif 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
berapa? Negatif 8 dan 4 ya. Jadi kita menggunakan cara yang ini, tapi pengerjaannya 2 kali gitu. Jelas ya? Kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal keempat. Mutlak 2x tambah 1 dikurangi x ditambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini ada suatu variabel di dalam nilai mutlak dan ada variabel lain di luar nilai mutlak dan ada dua konstanta di kedua ruas. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masih menggunakan cara yang sama yang udah saya bahas di video sebelumnya. Kita menggunakan bentuk ini, teman-teman. Mutlak fx sama dengan gx ya. Mutlak fx sama dengan gx. Caranya nantinya fx tambah gx, kemudian fx dikurangi gx sama dengan 0 dengan syarat gx-nya dia harus lebih dari sama dengan 0. Gx lebih dari sama dengan 0. Kita menggunakan cara yang ini. Nah, tapi sebelumnya ini bentuk soalnya kita modifikasi dulu, teman-teman. Menjadi mutlak 2x tambah 1, semua variabel dan konstanta yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke kanan. Ya, sama dengan negatif x ke kanan itu jadi positif x, kemudian 5, 2 ke kanan kan jadi kurangi 2 kan, jadi 5 dikurangi 2 itu 3, jadi tambah 3, maka ini bentuknya adalah mutlak fx sama dengan gx. Kita peroleh bentuk ini. Nah, sekarang kita selesaikan. Pertama kita jumlahkan fx tambah gx, 2x tambah 1 kita tambah dengan x tambah 3, ini fx-nya ya, ini fx-nya, yang sebelah sini gx-nya. 2x tambah x itu 3x, kemudian 1 tambah 3 itu plus 4. Kemudian fx dikurangi gx, 2x dikurangi x itu x, dan 1 dikurangi 3 itu negatif 2 sama dengan 0. Nah, dari sebelah kiri ini 3x tambah 4 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4/3. Sebelah kanan x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 2. Nah, ini belum selesai, teman-teman lihat syaratnya ya. Gx harus lebih dari sama dengan 0. Gx itu yang sebelah sini nih ya. Syaratnya Gx dia harus lebih dari sama dengan 0. Jadi x tambah 3 harus lebih dari sama dengan 0, maka x-nya harus lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, sekarang perhatikan, kita kan udah dapat dua nilai x kan. Ini x1-nya, ini x2-nya. Dia memenuhi syarat ini enggak? Negatif 4/3 itu kan lebih besar dari negatif 3, ya enggak? 2 juga lebih besar dari negatif 3, berarti keduanya memenuhi, teman-teman. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/3 dan 2. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kelima. Mutlak 2 min x dikuadratkan dikurangi mutlak 2 min x sama dengan 3 kali mutlak 2 min x ditambah 5. Di sini ada beberapa nilai mutlak, bahkan ada nilai mutlak yang dikuadratkan. Tapi teman-teman perhatikan, semua yang ada di dalam nilai mutlak itu isinya sama semua, yaitu 2 min x, ya enggak? Mutlak 2 min x, mutlak 2 min x ini juga sama, mutlak 2 min x. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, di mana ada beberapa nilai mutlak yang isinya sama, paling gampang itu teman-teman misalkan aja, bikin pemisalan. Oke, di sini kita misalkan karena isi di dalam mutlaknya 2 min x, berarti mutlak 2 min x kita misalkan suatu variabel lain. Di sini saya misalkan sebagai p misalnya. Oke, teman-teman mau pakai variabel apapun boleh aja. Nah, sekarang kita ubah setiap mutlak 2 min x kita ubah menjadi p. Maka bentuk soal ini menjadi p kuadrat dikurangi mutlak 2 min x berarti dikurangi p sama dengan 3 kali mutlak 2 min x berarti 3p ditambah 5. Paham ya? Pokoknya setiap mutlak ini kita ganti menjadi p. Nah, ruas kanan ini kita pindahkan ke kiri, teman-teman. P kuadrat min p, ini kan 3p ke kiri jadi kurangi 3p. Plus 5 ke kiri jadi kurangi 5 sama dengan 0. Jadi p kuadrat min p dikurangi 3p min 4p dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Pastinya waktu SMP teman-teman udah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, ini kita faktorkan ya. Bagi teman-teman yang belum bisa memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat, nanti
Saya sertakan link videonya di deskripsi video ini. Oke, ini kita faktorkan. Caranya kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 5. Berapa tuh? Negatif 5 dan positif 1, ya enggak? Negatif 5 kali 1 kan negatif 5. Negatif 5 tambah 1 itu negatif 4. Jadi kita peroleh min 5 dan 1. Min 5 plus 1. Nah, dari sini kita peroleh P min 5 sama dengan 0. P min 5 sama dengan 0, maka P-nya adalah positif 5. Kemudian P tambah 1 sama dengan 0, maka P-nya adalah negatif 1. Nah, sampai sini kita belum selesai. Hati-hati, karena yang kita cari adalah nilai X, bukan nilai P. Ya, jadi ini bukan himpunan penyelesaiannya. Kita kembalikan ke bentuk aslinya, teman-teman, bahwa P itu adalah mutlak 2 min X. Jadi ini setiap nilai P kita ganti jadi mutlak 2 min X. Mutlak 2 min X sama dengan 5. Kemudian yang kedua, P sama dengan negatif 1 menjadi mutlak 2 min X sama dengan negatif 1. Nah, bagian sini, ini kita selesaikan menggunakan bentuk mutlak Fx sama dengan K. Jawabannya nanti Fx sama dengan positif K atau Fx sama dengan negatif K. Ya, jadi ini kita peroleh 2 min X sama dengan 5, mutlak 2 min X sama dengan 5 berarti 2 min X sama dengan positif 5 atau 2 min X sama dengan negatif 5 gitu. Kita selesaikan 2 min X sama dengan 5 berarti min X atau negatif X sama dengan 5 dikurangi 2, 3. Maka X-nya adalah negatif 3. Yang sebelah sini, negatif X sama dengan negatif 5 dikurangi 2, negatif 7. X sama dengan positif 7. Kemudian yang sebelah sini, teman-teman perhatikan, ini konstantanya negatif, berarti tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya cuma ada 2, negatif 3 dan 7. Oke, kita lanjut bahas soal terakhir. Oke, sekarang kita bahas soal ke-6. Ini soal terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini. Mutlak X kuadrat min 6X dikurangi 4 sama dengan 12. Ini sangat sederhana, teman-teman. Kita bisa menggunakan bentuk mutlak Fx sama dengan K. Jawabannya Fx sama dengan positif K dan Fx sama dengan negatif K gitu. Di sini Fx-nya bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 4 sama dengan positif K sama dengan 12. Dan bagian keduanya Fx sama dengan negatif K. X kuadrat min 6X dikurangi 4 sama dengan negatif 12. Kita selesaikan satu persatu, bagian pertama dan kedua. Bagian pertama dulu. X kuadrat min 6X dikurangi 4 sama dengan 12. Jadi X kuadrat min 6X dikurangi 4 kemudian dikurangi 12 sama dengan 0. X kuadrat min 6X, paham ya? 12-nya ke kiri, jadi ini dikurangi 12. Negatif 4 dikurangi 12 itu negatif 16 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Kita cari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6 dan kalau dikalikan negatif 16. Berapa? Negatif 8 dan positif 2, ya enggak? Negatif 8 kali 2 negatif 16, negatif 8 tambah 2 negatif 6. Ya. Negatif 8 dan positif 2. Maka X min 8 sama dengan 0, X-nya adalah positif 8. X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Ini dari bentuk ini aja ya. Kemudian kita masih ada satu PR lagi ya, sebelah sini. X kuadrat min 6X dikurangi 4 sama dengan negatif 12, sama kita selesaikan dengan cara yang tadi. X kuadrat min 6X dikurangi 4, negatif 12 ke kiri jadi tambah 12 sama dengan 0. X kuadrat min 6X negatif 4 tambah 12 berapa? Positif 8 plus 8 sama dengan 0. Ini kita faktorkan juga. X sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 6, kemudian jika dikalikan hasilnya adalah 8. Maka kita peroleh negatif 4 dan negatif 2. Ya enggak? Negatif 4 kali negatif 2 itu kan positif 8.
Negatif 4 tambah negatif 2 itu negatif 6. Jadi min 4 min 2. X dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan positif 4. X dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan positif 2. Jadi kita peroleh nilai X yang memenuhi itu bagian sini, ini, dan ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita urut dari yang paling kecil. Mana? Negatif 2. Kemudian positif 2. Kemudian 4 dan 8. Jadi inilah himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan ini. Oke, itulah 6 soal yang bisa saya bahas pada video kali ini. Sebenarnya masih ada soal yang lain, tapi kalau saya bahas lagi pastinya nanti banyak yang komentar, "Bang, durasinya kelamaan." Nah, untuk bentuk persamaan nilai mutlak seperti ini yang harus diselesaikan dengan menggunakan definisi, ini akan saya bahas di video berikutnya aja, agar durasi video ini nggak terlalu lama. Jadi teman-teman silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan. Ya, sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa untuk mencoba soal latihan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.